Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bangun ruang sisi datar, khususnya tentang bangun limas. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai materinya. Yang pertama, apa sih yang dinamakan limas itu? Kita bisa menyebut limas dengan bangun ruang sisi datar yang menyerupai prisma, namun tutupnya berbentuk atau berupa titik. Masih ingat kan bangun prisma itu seperti apa? Nah, bangun prisma itu alas dan tutupnya adalah bangun yang sama. Ini segitiga alasnya, tutupnya juga segitiga. Maka ini disebut prisma segitiga. Sedangkan limas itu kalau alasnya segitiga, tutupnya berupa titik. Penamaannya disebut limas segitiga. Jadi tergantung dari bentuk alasnya. Sudah paham tentang definisi limas? Oke, Pak Andi beri satu contoh lagi agar kalian bisa paham. Nah, lihat bangun ini dinamakan prisma persegi karena alas dan tutupnya persegi. Sedangkan limas itu bentuknya seperti ini. Alasnya persegi, tutupnya berupa titik. Ini disebutnya limas persegi. Nah, bagian limas yang paling atas itu kita sebut sebagai titik puncak. Lalu, tinggi limas itu adalah jarak antara titik puncak ke alasnya. Nah, tinggi limas kita simbolkan sebagai T. Tinggi limas dengan alas itu tegak lurus, jadi di sini pasti membentuk sudut siku-siku. Sedangkan kalau tinggi prisma kan jarak antara tutupnya dengan alas. Kalau ini tinggi pada limas adalah puncak dengan alasnya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang ke jaring-jaring limas. Nah, kalau limas persegi ini kita buka, maka akan membentuk gambar seperti ini. Nah, alasnya berbentuk persegi sesuai dengan bentuknya, lalu jaring-jaring yang pinggir atau sisi tegaknya itu pasti membentuk segitiga. Jadi apapun alasnya, maka sisi tegaknya pasti adalah sebuah segitiga. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring limas. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke unsur-unsur limas. Karena bentuk limas itu bermacam-macam tergantung dari alasnya, maka kita bisa menentukan banyak sisinya dengan rumus n plus 1, banyak rusuknya dengan 2n, dan banyak titik sudutnya itu dengan n plus 1. Dan sisi tegaknya itu kita tinggal n-nya saja. N itu apa sih? N itu adalah sisi atau dari bentuk alasnya. Kalau di sini kan misal persegi ya, persegi berarti sisinya ada 4. Maka di sini untuk mencari unsur limas, berapa sih sisi limas persegi ini? Maka tinggal 4 ditambah 1, hasilnya 5. Rusuknya berapa? Karena ini segi 4, maka tinggal 2 dikali 4, 8. Bener nggak 8? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai ya? Sekarang titik sudutnya. Rumusnya 4 tambah 1, karena ini segi 4. 4 tambah 1, 5. Mana saja ya 5? Pojok 1, depan, belakang 2, jadi 4 sama titik puncaknya. Jadi totalnya 5. Sisi tegaknya berapa? Tergantung, karena ini segi 4, berarti sisi tegaknya ada 4. Oke? Sekarang kita ke rumusnya tentang luas permukaan dan volumenya. Nah, luas permukaan pada limas itu bisa kita peroleh dari luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Sedangkan volume pada limas itu diperoleh dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan rumus luas permukaan dan volume agar pemahaman kalian lebih dalam lagi. Contoh yang pertama, diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang TE 5 cm dan AB 6 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, kita tulis dulu nih, TE itu bagian mana? TE itu sini ya, T sampai E. Berarti ini tinggi sisi tegak namanya. Dan AB 6 cm. AB merupakan sisi alasnya. Oke, mari kita bahas. Luas permukaan limas itu luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Luas alasnya kan persegi, berarti sisi kali sisi.
kita cari satu persatu dulu ya. Dari alasnya dulu nih, luas alas. Berarti 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Jadi luas alasnya 36. Sekarang kita cari luas sisi tegaknya. Karena berbentuk segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi segitiga per 2. Kenapa kali 4? Karena di sini kan segi 4. Jadi sisi tegaknya berjumlah 4. Dan ukurannya sama, karena alasnya per segi. Jadi tinggal dikali 4. Kita masukkan angkanya. Alasnya 6, kali tinggi segitiganya adalah 5 per 2 dikalikan 4. Oke, kita sederhanakan dulu nih. 2 sama 4 masing-masing dibagi 2 ya. Dapat 1, di sini dapat 2. Berarti kita kalikan 6 kali 5 kali 2. Hasilnya 60 cm persegi. Maka luas permukaannya adalah 36 ditambah 60. Hasilnya 96 cm persegi. Gampang kan? Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alasnya 96, sedangkan tingginya 16. Luas permukaan limas adalah... Oke, mari kita bahas. Nah, kan ada limas persegi nih, bentuknya kayak gini. Lalu diketahui kelilingnya 96 dan tinggi limasnya itu 16 cm. Oke, kita masuk ke rumusnya, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti itu sisi kali sisi. Sisinya berapa ya? Oh, ternyata sisinya belum ada. Jadi kita harus mencari sisinya dengan bantuan keliling ini. Nah, sisi itu bisa dicari dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya 96. Dibagi 4, hasilnya adalah 24 cm. Maka luas alasnya adalah 24 dikali 24. Hasilnya 576 cm persegi. Bagian luas alas sudah beres, sekarang kita akan mencari luas sisi tegaknya. Alas kali tinggi per 2 kali 4 ya, karena bentuknya segitiga. Nah, pertanyaannya, garis biru ini menunjukkan tinggi segitiga pada sisi tegak. Di sana belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Perhatikan, tinggi segitiga atau tinggi limas ini dan sisi tegak membentuk segitiga siku-siku. Nah, dengan ukurannya ini 16 dan alasnya 12. Karena apa? Karena separohnya. Kan tadi di sini 24, maka separohnya adalah 12. Nah, garis biru ini, sisi miring ini adalah tinggi dari segi 3 pada sisi tegaknya. Kita cari X-nya dulu ya. X sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X sama dengan 256 ditambah 144. X sama dengan 400. Akar dari 400 adalah 20. Jadi, tinggi segitiga adalah 20. Sekarang kita bisa mencari luasnya. 24 kali 20 per 2 kali 4. Seperti biasa kita sederhanakan. 2 dan 4 kita coret. Dapat 1, ini dapat 2. Masing-masing dibagi 2 ya. 24 dikali 20, hasilnya 960 cm persegi. Maka luas limasnya adalah 576 ditambah 960. Hasilnya 1536 cm persegi. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 3. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 36 cm dan 18 cm dengan tinggi 15. Hitunglah volume limas tersebut. Oke, mari kita bahas kalau kita gambarkan limasnya persegi panjang alasnya. Panjangnya 32, lebarnya 18 dengan tinggi limas 15 cm. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, cari luas alasnya. Karena bentuknya persegi panjang, rumusnya P kali L. Kalau tadi kan persegi S kali S. P kali L, P-nya 32, L-nya 18. Kita tulis. 32 kali 18, hasilnya 576 cm persegi. Maka volumenya adalah 1/3 kali 576 kali 15, yaitu tinggi limasnya. Ada yang bisa disederhanakan, 3 dan 15, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 15 bagi 3 dapat 5. Kita kalikan, 576 dikali 5. Hasilnya 2880 cm. Satuannya kubik ya. Kalau luas kan persegi atau 2 di sini. Kalau volume kubik, angka 3. Oke, jadi diingat volumenya rumusnya ini. Sepertiga kali luas alas kali tinggi.
Lanjut ya, contoh soal nomor 4. Sebuah limas dengan volume 720 cm kubik dan tingginya 12 cm. Tentukan luas alas limas tersebut. Bagaimana cara mencari luas alasnya? Karena yang diketahui volume, maka kita menggunakan rumus dasar volumenya. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, volumenya kita substitusikan angkanya. Volumenya 220, sepertiga tetap sepertiga, luas alas belum tahu, tingginya 12. Kita hitung dulu yang sebelah kanan, sepertiga sama 12 kita coret, masing-masing bagi 3. Satu dapatnya, yang ini dapatnya 4. 1 kali LA kali 4, jadinya 4 LA. 720 sama dengan 4 kali luas alasnya. Kita bisa ubah agar bentuknya lebih enak dilihat nih. 4 kali luas alas sama dengan 720. Maka luas alas sama dengan 720 dibagi 4. Hasilnya 180. Jadi luas alasnya adalah 180 cm persegi. Oke, sekian penjelasan mengenai materi bangun limas beserta penerapan rumus luas permukaan dan volumenya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Andi dan ilmunya bermanfaat. Nah, agar kalian lebih paham lagi, silahkan berlatih soal berikut ini. Di sini diperintahnya mencari luas permukaan dan volume ya. Sekian dari Pak Andi, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.